Oke. Berarti kita udah siap rilis ada 2 ya? Iya. Yang pertama ini, Sama si itu. yang kedua yang kecil. Berarti yang kecil mau dirilis hari ini atau ntar sekalian sambil ngecek lokasi buat tempat yang lain? Lokasinya nggak cukup sih kayaknya yang ini. Sambil ngecek lah. Oke. Ini udah siap sih itu? Udah tuh. Udah. Ini badan udah bagus. Udah karakter udah oke, pilek juga udah enggak. Kemarin kan sempat pilek. Iya, di Lampung Nah, sembuh sih sekarang. Oke, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Dan hari ini momen banget dimana kita akan kembali melakukan perilisan King Cobra yang memang kita rawat di sini, kita rescue. Dan King Cobra yang akan direscue hari ini adalah King Cobra yang tempo hari sempat diantar oleh beberapa masyarakat ke sini dan ditemukan tak jauh dari lokasi shelter. Nah, King Cobra ini ditemukan sedang memangsa seekor kobra berukuran lumayan besar di pesawahan, dan yang menangkapnya adalah seorang bapak tua ya, kakek. Ini adalah satu-satunya King Cobra betina yang ada di shelter, dan kenapa kami lepas? Karena kami tidak memiliki program penangkaran untuk King Cobra. Karena program penangkaran untuk King Cobra itu sangat sulit dilakukan, mengingat kandang yang memang harus luas beserta kesiapan yang lebih matang itu harus kita miliki, dan kita belum punya standar untuk menangkarkan King Cobra. Jadi kita lebih ke rescue aja, oke? Kalau gitu ini udah kita siapkan, dan sekarang boxnya sudah. Nah, sekarang tinggal kita keluarkan ular ini dari sini. Aduh, bang. Oke. Ini adalah hal yang harus kita kerjakan teman-teman, dan ini membutuhkan kehati-hatian ekstra, mengingat King Cobra ini harus betul-betul aman, dan kita juga aman. Jadi jangan cuma King Cobra ya, King Cobra ini kalau gigit kita resikonya bisa kita yang celaka. Oke, area pelepasan untuk King Cobra betina ini jaraknya dari sini sekitar 3 jaman dan tidak terlalu jauh. Nah, jadi hutan ini berbeda dengan hutan pelepas Nggaraga. Kita lagi menemukan hutan lain yang kriterianya memang bisa dan pas untuk menjadi habitat baru ular ini. Yang pertama adalah jauh dari pemukiman, yang kedua adalah jarangnya orang masuk ke situ untuk berburu atau beraktivitas, dan masih adanya makanan alami mereka yaitu ular lain, dan masih adanya cadangan air yang bisa menunjang kehidupan King Cobra ini. Karena ketika ada air, mereka pasti hidup. Ya, oke, kalau gitu kita langsung kita bergerak ke lokasi. Yuk. Nah, teman-teman, kita ada di areal pelepasan, sudah sampai di sini, dan kalau misalkan kalian bisa lihat, tempat ini didominasi oleh beberapa tumbuhan-tumbuhan liar seperti pohon-pohonan dari pohon kayu ya, dan jenis-jenis pohon bambu juga banyak di sini. Dan kita bisa lihat juga teman-teman, di sini ada bekas unggas yang mencari cacing di sekitaran daun-daun kering ya, Pria. Iya, ini bekas cakar. Jadi bukan ini ya, dia nyari-nyari cacing, kemudian nyari semut dan nyari rayap ini. Tanam. Oke, kita lebih ke dalam lagi kalau gitu. Yuk, go. Kemarin waktu kita survei, jalannya tuh dari persimpangan sungai yang dari yang gede ke sini, ini atau yang satunya ya? Lupa lagi. Ini ya? Pokoknya ada batu pinggir sungai itu kan? Batu hitam. Iya. Iya kan? Iya bener kan di sini kan? Agak lupa nih teman-teman nih. Jadi kemarin patokannya itu ada batu di ujung sana yang emang kita jadiin patokan buat masuk ke zona ini. Jadi kita sebelumnya udah survei dulu ke sini. Oh iya Mang, bener Mang, itu ada bambu tuh yang kemarin kita ngolong kan gitu, nggak bisa lewat. Iya ya betul. Yuk, apa sih ngomong dulu?
Banyak nyamuk ah, makanya ngelot air ah. Hah? Banyak nyamuk. Bersih mulu dari tadi. Ya gimana lagi Pri ya, emang kita harus lepasnya di tempat yang jauh. Nggak ada kebun bambu yang lega gitu ah. Ya elah, ya ini tuh luas, cuma kan kita emang harus lewat sini. Gak ada jalan lagi. Dalam. Lewat atas bisa, cuma ya lo harus tebang dulu bambu. Mau? Jadi kita udah lupa kaki jalan di aspal. Ini nih. Ini. Tuh. Ini nih. Apaan sih? Oh ular dulu. Oke teman-teman, ada satu ekor. Lihat di sini, nih. Nih. Di dalam lubang dia, tuh. Oke. Masih anakan ya? Iya masih anakan. Ini anak piton mau lurus atau bodoh tuh? Oh, masih ada di sini ya? Masih tuh. Nih. Seekor piton mau lurus atau sanca bodoh, nih di dalam lubang, berbeda dengan reticulatus piton, Mang. Oh, beda. Atau sanca kembang. Biasanya kalau sanca kembang anakan itu mereka arboreal, ada di atas pohon. Ya, karena memang mereka adalah ular piton semi areal habitat pohon. Nah, sedangkan kalau si sanca bodoh ini memang mereka itu semi akuatik dan semi terestrial ya. Jadi hidupnya memang di bawah. Nah, ini adalah piton molurus SP, salah satu ular yang dilindungi oleh Oh, ini yang dilindungi negara ya? kita ya, salah satunya dari 4 spesies. Kita lihat ya. Nah, kita tarik dari dalam lubangnya. Ya, ini dia. Oke. Ukurannya sekitar 1 meteran, teman-teman. Dan jenis ular sanca bodoh ini memiliki pola warna yang sangat bagus, yaitu kotak-kotak berwarna coklat dan digradasi putih di pinggiran tubuhnya. Nah, ular ini berburu di pinggiran air, biasanya memang memiliki habitat semi akuatik atau semi air seperti ini. Dan bukan berarti mereka adalah ular air, melainkan memang mereka menyukai habitat yang seperti basah seperti ini. Lembab ya? Lembab. Biasanya mereka selain di areal sungai, mereka juga banyak ditemukan di area rawa dan juga beberapa parit kecil yang ada di hutan. Nah, ular ini tuh jarang banget masuk ke areal pemukiman karena mereka itu biasanya mereka itu suka bersembunyi di sekitaran areal lebih tertutup kayak gini, Bang, kayak gitu. Masuk lubang-lubang. Guys. Mau nyobain ini ular masukkan masuk sini ya kamu? Dia kesel, Bri. Dia kesel. Jangan nakal. Iya. Bawa Enggak, umpan coba ke kamu, apa mah Pak. enggak tuh, ke apa mah. Ke Apri nyerangnya. Oh iya kan. Enggak. Ke apa mah enggak. Tuh nyerangnya ke Apri. Kalau Bi Apri protes mulu dari tadi. Jadinya gitu, Pri. bersih mulu. Teman-teman, ini adalah golongan piton, dan piton itu kan berarti ular yang tidak berbisa dengan gigi aglipa. Jadi mereka tidak memiliki bisa. Nah, mereka memiliki kekuatan lilitan yang sangat kuat untuk melumpuhkan mangsa atau korbannya. Dan ukuran maksimal dari ular sanca bodoh ini atau piton molurus ini itu bisa mencapai panjang sekitar 8 meter, teman-teman, maksimal size-nya. Nah, sedangkan ular ini ketika masih kecil, apalagi ketika baru menetas dari telur, mereka itu biasanya memiliki panjang kira-kira 60 sampai 70 cm ketika baru lahir ke dunia kayak gitu. Dan bisa mencapai panjang di 8 meter. Ini juga jadi indikator di mana lokasi ini merupakan tempat yang ideal dan cocok untuk saya melepaskan king cobra. Nah, karena di sini populasi ular sebagai makanannya itu terjaga dan terjamin masih ada ya. Mengingat lihat kalau misalkan ada piton-piton berukuran 1 meter di sini, berarti masih ada banyak jenis ular lain yang mungkin bisa kita jumpai, terutama untuk jenis ular piton ya. Tapi di sini Panji masih belum menjumpai ular reticulatus ya, atau piton sanca kembang. Biasanya habis kayak juga di sini oleh sanca kembang. Oke, yang ini Panji balikan lagi ke lubang biar dia hidup di situ, dan Panji tidak akan memberikan ular barusan langsung ke box. Biarin aja ntar biar alam yang mengatur ketika udah pelepasan. Yang penting aspeknya kita lihat ya, sudah ada, terjamin aman, udah kita rilis biar nantinya prosesnya alam yang ngurus. Jalan lagi yuk. Jangan lupa dekat kali ya, ada makanan. Jangan lupa. Lihat sarang mungkin ya. Ini mah rantai makanan semua isinya nih. Hah? Cuy. Baby retik cuy. Mana? Tuh di atas tuh. Oh iya, benar retik. Itu loh, Bang. Ada lagi nggak ya? Cari lagi. Cuy.
tangkap dulu yang ini. Ini naik ke atas. Oh, tuh. Ambilkan itu. Kita review dulu, lihat dulu. Nah, bisa ada lagi, ya satu dia. Spot kayak gini banyak. Wah, ini emang spotnya sanca itu. Udah ada bibirnya itu namanya Pak. Hah? Biasanya nggak satu. Dapat. Nih, pakai hook nih. Gigit ya? Iya. Menyerang dia. Gigit siapa tadi gigit? Yang gede banyak juga, tapi kayaknya nggak di sini, mang ke atas itu tuh. Cuma rapat banget, nggak bisa lewat kita rimbun. Timun ya. Rimbun mesti ditebang, mesti pakai parang dulu buat buka jalurnya. Coba kan kita kesini bukan buat review sanca, Wah. buat rilis. Ini nih dapat ya. Oke. Ini fix ya, zona ular di mana ada banyak ular yang menghuni areal sekitaran lokasi sungai kecil ini. Jadi lokasinya yang memang rimbun dan adem ya. Terus ada air. Ini menunjang banget ke kehidupan rantai makanan yang ada di tempat ini, di habitat ini ya. Dimana Panji lihat seekor retik dan menemukan dia di atas pohon itu. Nah, sebelumnya kita di sana di lubang nemu juga sanca juga, tapi beda spesies, lurus yang dilindungi. Nah, mereka ular terestrial yang memang hidupnya itu di bagian bawah. Nah, sedangkan si anak sanca kembang ini memang kalau kecil sampai umur 2 tahun atau 3 tahun dengan ukuran 3 meteran, mereka memang hidupnya cenderung di atas pohon. Kalau misalkan parit yang baru dibuat oleh manusia, biasanya itu bekas pahatan di pinggiran tepian sungainya itu kelihatan cangkulan baru. Nah, sedangkan ini Bang Kapa bisa lihat di tepian sini terlihat lumut. Oh, ini hijau ya? Iya, ini lumutnya kan. Iya. Dan tanahnya pun bukan tanah yang tanah udah gembur. Jadi bukan tanah yang baru di. Nah, kalau yang baru dicangkul kan pasti gini ya. Iya, benar kata. Dan itu belum ada lumutnya. Kalau ini memang udah lama sekali dibentuknya, kemudian membesar, terkena gerusan air hingga menjadi seperti ini. Jadi saya yakin ini irigasi yang memang dibuat di zaman penjajahan dulu, udah lama banget untuk perairan pertanian ada di bawah sana. Lumpurnya dalam banget Pansan. Lumpur lumayan dalam dan saya lihat juga ada beberapa ikan yang tadi kelihatan di sekitar aliran sungai dan air di sini juga jernih ya. Ini sebenarnya airnya bisa diminum karena ada indikator yaitu serangga-serangga air di permukaan itu hidup dan juga ada ikan-ikan kecil yang hidup di bawah. Jadi kalau misalkan kita masuk ke sini untuk monitoring nextnya, Pri, kita bisa manfaatin air ini buat masak. Oh iya. Ya karena bersih loh, airnya bersih dari hutan kan. Iya. Oke. Perjalanan kita masih panjang karena untuk menuju ke lokasi pelepasan yang udah Panji tentukan dengan kapal. Kemarin kita sempat survei juga ke sini teman-teman. Kita masih sekitar setengah jam lagi harus menyusuri sampai ke ujung sungai. Nanti kita naik ke atas dan lokasinya di situ. Ada di sekitar areal dekat-dekat hutan bambu. Kenapa harus hutan bambu? Karena yang pertama adalah onggokan-onggokan dari batang bambu di bawah itu, dari tunggalan bambunya itu bisa dibuat tempat bersembunyi yang ideal buat king cobra. Dan ketika memang betina membutuhkan daun bambu kering untuk membuat sarang, mereka akan bisa mudah juga mendapatkan sarangnya. Jadi kita memang membuat teritorialnya di sana. Jadi kita bikin daerah kekuasaan dia di lokasi sana. Oke, ini kita rilis lagi aja biar di sini. Karena nanti akan jadi areal jelajahnya juga. Ini walaupun kita lepas di ujung, dia bisa jadi ke sini. Cari makannya mau bisa kemana aja. Ingat-ingat ada 2 di sini. Banyak, Bri. Yang ketemu sama kita aja 2. Jatuh ya. Kita atasin aja. Kapan 5 menit lagi nyampe. Ya. Ngomong mulus ya. Iya, lebih gampang. Udah, rilis itu udah di sana kan. Berenang dulu dia tuh. Yuk, kita lihat buah. Jadi emang ya. Oke. Ini kita benar-benar harus jongkok, ngerunduk buat bisa masuk. Makanya gampang teman-teman buat lagi. Dari pikiran gampang ya kayak gini. Iya. Mang, Mang, taruh laba-laba di atas. Oke. Mang. Rapi, rapi, dapat. Dapat di atas nih, di atas nih. Lebay lo. Makasih lo sama laba-laba. Laba-laba juga. Belum tentu sama laba-laba dia. Lebay. Juga ada apasnya. Yuk, naik ke sini kita. Oh, naik. Oh ya udah. Yuk. Gak ada salah. Aman. Bisa masuk emang orang? Lah,
Kemarin kan kita naiknya lewat situ. Iya. Cuma kayaknya lebih susah. Oh. Kayak lewat sini aja sama aja sih lokasinya, Mbak. Temunya susu juga, Mang. Tuh. Ya udah yuk. Ya, yuk. Lagi. Turun lagi. Ayo, Mang. Bantuin, Mang. Yup. Sok, Mang Kappa duluan. Sok, Mang Kappa kesini. Sok, Mang Kappa sini dulu. Mang Kappa duluan, nanti tadah boxnya dari depan. Estafet. Oke. Yuk, 2. Yuk. Ntar, Bang, ntar. Stok duluan aja, duluan. Gila, harus ngerangkak ini masuknya. Tapi gampang lewat sini, timbang lewat yang sana, Mang. Sana lebih parah lagi kemarin. Ini si Alfri mah nggak pernah mau ikut sih kemarin, Bang. Ayo, Pri, buruan, Pri. Buru sore ah. Kemalaman nggak bener juga urusannya, nyasar bisa. Mana sih, Mang? Hah? Ini benar, Mang. Ini udah. Allahu Akbar. Ya udah sini, Mang. Nah kan? Nah, iya ini udah. Air di bawah, spot hunting di sini, tempat sembunyinya banyak. Ya, makanan ada. Arealnya luas. Jadi ini spot hutan bambunya, Pri. Kalau hutan yang tanaman-tanaman yang tumbuhan-tumbuhan besarnya, yang kayunya itu yang tadi kita pertama masuk aja di situ. Cuma kan nggak bagus tuh, agak terbuka kalau di situ kan. Kalau di sini tertutup banget, masuknya susah lagi. Iya. Oke. Kita akan putuskan untuk melakukan perilisan di sini untuk king cobra hitam betina ini. Ya, lokasi yang ideal bisa menjamin kehidupannya di sini. Nanti mungkin next kalau misalkan kita monitoring ya teman-teman, kita akan cek juga ada tidak king cobra jantan yang memang asli penghuni sini. Jika tidak ada, nanti mungkin kita akan jodohkan dengan king cobra jantan lain dan kita akan coba untuk bikin semacam kandang habituasi untuk penyesuaian penjodohannya di sekitar sini. Jadi nanti kandang habituasi itu, Pri, kita bikin kandang dari kawat, dari jeruji yang luas di sekitar sini, ya kayak gitu. Nah nanti kandang sementara sih. Jadi kita bikin kandang besar untuk habituasinya. Jadi si jantan kita taruh di situ dulu, supaya kenal sama betina gitu. Karena si jantan yang lebih proteksi ke areal teritori soalnya. Kalau betina, iya, kebanyakan di alam king cobra itu jantannya itu kadang makan betinanya kalau misalkan nggak berjodoh. Kita mulai, rilis. Oke, ini Bang. Kita akan cek dulu kesehatan untuk yang terakhir kalinya teman-teman sebelum kita lepas king cobra ini ya. Jadi sebelum oke, sabar ya, sabar. Uts. Oke, uts. Dia udah benar-benar yang agresif banget soalnya, Mang. Ini benar-benar galaknya luar biasa sih king cobra ini, teman. Oke. Kita akan periksa dulu untuk yang terakhir kalinya. Gimana? Ya. Enggak. Ya, panjangin aja. Oke. Jadi kemarin tuh waktu datang ke shelter ada beberapa luka yang emang belum sembuh. Di kepala, di bagian sini, di atas nih kelihatan putih. Ini bekas luka yang udah kering dan udah sembuh total. Tapi tidak pulih warnanya. Karena memang masih harus beberapa kali ganti kulit sampai akhirnya warnanya jadi sama dengan areal sekitar ya. Itu nggak ada lendir, kering. Nah, gigi juga kita harus cek. Karena king cobra sangat membutuhkan taring bisa atau gigi depannya. Kalau misalkan ada yang patah, kita bawa lagi pulang. Nggak bisa kita paksakan untuk lepas. Karena dia akan sulit untuk berburu nantinya. Nah, ini kita cek. Di sini biasanya ada 2 taring bisa yang panjang. Nah, ini
Ini yang sebelah kanan, ada taring bisa sebelah kanan di sini. Nah ini, teman-teman bisa lihat ya, masih utuh taring bisanya. Dan ini kuat ya, tidak tanggal. Biasanya ada juga taring bisa yang tanggal. Jadi taring bisa yang hampir copot itu harus cabut dulu sama kita. Tunggu lagi tumbuh baru kita rilis. Jadi nggak bisa kita rilis ketika taring bisanya itu copot atau patah. Nah ini yang sebelah kirinya, di sini ada. Nah ini dia teman-teman. Nah ya, nah ini taring bisa sebelah kiri juga di sini utuh ya, aman. Nah next kita lihat tulangan. Kita raba mulai dari sini, mulai dari bagian belakang kepala sampai ke ekor. Oke, kita raba. Kalau ada yang mencurigakan kayak rusuk patah atau parasit, kita juga harus bawa lagi ke shelter untuk diobatin ulang. Coba Mang diraba aja Mang. Spot cacing itu kadang selalu tidak terlihat karena kadang ada cacing yang kecil banget ya. Badan aman, montok ya, tidak ada kurus di sini, lihat bulat banget. Jadi emang waktu kita tangkap agak kurus ya. Sekarang udah beberapa kali makan di rumah, sekarang udah siap untuk kita rilis dan ini kita akan lepas sekarang. Oke ya, lepas aja. 1, 2, salam lestari. Wuhuhu, girang banget dia. Wah, betina yang cantik, betina yang cantik. Oke, sok silakan. Oke, tugas kita masih belum selesai karena masih banyak king cobra lain yang harus Panji dan tim urus ya di rumah reptil Panji Petualang di shelter. Karena satu hal, mereka akan tetap memiliki peran dan fungsi yang penting untuk alam ini. Jadi jangan sampai hewan liar menjadi dongeng untuk keturunan kita di masa depan. Saya Panji Petualang dan teman-teman dari tim yang peduli untuk kelestarian alam di Indonesia pamit. Assalamualaikum, salam lestari. Yuk, dadah. Lewat situ, yuk. When you try so hard to stay above the surface, and all the crowds can recognize